Yang kedua, kalau kita selama ini bergelimpangan, teman kita, sahabat kita, bergaul kita dengan orang-orang yang jauh dengan agama, musapat habis-habis geng tuh, musapat habis-habis preman tuh, musapat habis-habis semungut tuh, habis-habis sulit tuh, nyawa ka megantau thon kebah kedih lapak sulitnya minah kepada lapak jujur, minah daripada lapak judi kepada lapak zikir, minah daripada lapak bangai kepada lapak berilmu pengetahuan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Imam masjid dan seluruh pengurus masjid yang dirahmati Allah, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sampai hari ini masih diberikan umur, masih diberikan sehat kepada kita, sehingga masuk kita pada tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dengan bertambahnya tahun, maka bertambah lamalah kita hidup di dunia ini, dan semakin pendek waktu sisa kehidupan kita, semakin dekat kita dengan ajal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita jangan lalai membuat evaluasi dari kehidupan kita masa lalu sampai hari ini. Kita membuat perhitungan selama hidup yang telah lalu, bagaimana kiprah hidup kita, baik dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan sesama manusia dan dengan alam lingkungan, sehingga tidak ada persoalan yang membuat kita dianggap sebagai orang yang merugi dalam kehidupan dunia ini. Kalau hari ini kita sudah berumur 50 tahun dan kita anggap akil balik kita umur 15 tahun, berarti kita sudah menjadi mukallaf, orang yang
tersangkut dengan semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Selama 35 tahun itu bagaimana kehidupan kita? 25 tahun yang kau likud kiban udip dek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Seandainya bak tapetun boh tek toknya, bak tak aduk tak renungkan, tak evaluasi, terdapatlah kehidupan kita masa lalu yang tidak beres. Nah, hal-hal yang membuat tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang kita lakukan yang membuat orang lain terzalimi, teraniaya. Maka dengan pertukaran tahun ini marilah kita memperbaiki. Hijrah menurut salah seorang imam arif billah, yaitu Sahal bin Abdullah As-Tustari. Beliau mengatakan hijrah itu fardu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hijrah minal jahli ilal ilmi, berpindah dari bodoh kepada alim, pada punya pengetahuan. Getanya udip dalam keadaan hana mupom hukum. Hukum tu pesah ibadat menteng hana get jeut dilau. Kalimong puluh tahun kata umu kau udip, 25 tahun kata semayang, tak ibadat kepada Allah. Rukun-rukun salat, syarat-syarat salat kita belum bisa. Sehingga banyak sekali salat kita yang batal gara-gara tidak punya ilmu. Ini kita wajib berhijrah, wajib pindah diri daripada kebodohan itu kepada pengetahuan. Tidak boleh membiarkan terus menerus dalam kebodohan sampai mati. Hana murno li sampai melinggai dah. Ini dosa kita. Demikian juga hijrah daripada maksiat kepada taat. Selama ini kita melakukan berbagai macam pelanggaran hukum Allah. Itu tidak boleh kita biarkan di situ terus kita bergelimpangan dengan berbagai macam dosa. Ada hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang Bani Israel membunuh 99 nyawa. Sekurang dro gupoh mati. Ketika dia sadar, dia ketemu dengan seorang lelaki, dia tanya, apakah masih ada jalan untuk saya bertobat kepada Allah? Orang itu mengatakan, silakan kepada orang yang paham. Tino la kampungnya nasi do tengku ahli ibadah. Coba tanya dia. Datanglah si laki-laki ini kepada ahli ibadah tadi, dia tanya, apakah Allah menerima taubat saya dengan dosa saya membunuh 99 orang? Jawab ahli ibadah ini, kalau sudah 99 kamu membunuh, mana ada lagi pintu taubat? Celaka kamu.
Akhirnya si lelaki ini membunuh satu orang lagi karena jawabannya tidak puas. Urang jawabnya ipoh mati. Genaplah 100 orang dia membunuh. Terus keluar dari situ dia ketemu lagi dengan orang lain. Sama siapa bisa kita bertanya untuk bertobat kepada Allah? Orang ini menunjukkan silakan kepada seorang ulama, dia punya pengetahuan, tanyalah sama dia. Akhirnya si laki-laki ini bertanyalah kepada orang yang alim tadi. Orang alim tadi bertanya, berapa orang kamu bunuh? 100 orang genap. Jawab orang alim tadi, rahman Allah lebih luas dari dosamu. Ubudhat dasyakah, rayathat maghfirah Allah, rayathat rahmat Allah. Bisa diampuni. Jangan putus asa, tapi dengan ketentuan. Pindahlah kamu dari kampungmu. Jangan lagi tinggal di sana. Karena dalam kampungmu itu tidak ada ahli ibadah. Kaminah kampung. Karena la kampungnya hana ahli ibadah. Kamu sapat la kampungnya pancuri, penjudi, awak mabuk, awak pogom, hana yang mutuah la kampungnya mutirobe. Minah jadi. Hijrah kamu. Jangan lagi kamu bercampur baur dengan ahli maksiat. Maka ketika itu si lelaki ini mengambil kesimpulan, hijrahlah dia dari kampung yang maksiat kepada kampung yang di dalamnya banyak ahli taat. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Sampai-sampai 2 malaikat, seorang malaikat azab, seorang malaikat rahmat bertengkar di jalan. Kun malaikat azab nyojih maksiat tertuh ro kai pohuruk. Jih pulang ke lu urusan lu nak huai dalam neraka. Kata malaikat rahmat, oh anjir, ijih kayak tobat, anali maksiat kayak kebah maksiatnya harus kelut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya malaikat diutus oleh Allah, seorang malaikat untuk mendamai 2 malaikat itu. Betullah malaikat lain kepegah bek karu ci sifat antara tempat yang dibedah ngan akan dituju hotel. Ketika diukur ternyata lebih jauh tempat yang ditinggalkan, lebih dekat kampung yang dia tuju. Kata wabai tempat yang ija kaji kat tempat yang ditinggal. Kun malaikat rahmat berarti nyohak lu, karena lebih tawajih kepada tempat kebaikan daripada tempat maksiat. Dalam satu riwayat Allah mengwahyu kepada bumi, gekun bak bumo oleh Allah, hai bumo yang belah jih maksiat kapuji uro, yang belah tempat jih jak tuju kaputoro, sehingga keot bumo red tempat yang dituju dan menjeun bumo yang bak tempat diberangkat, akhirnya dia lebih dekat kepada baik daripada kejahatan. Akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat, nyawanya ditempatkan pada tempat yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Pertama, rahmat Allah itu maha luas. Keampunan Allah itu maha luas.
betapapun besar dosa kita manusia, selama kita minta ampun kepada Allah dan bertaubat, menarik diri daripada dosa, Allah tetap mengampun. Menyesal betul lah tu, tapi buat buruknya. Benar cita-cita dalam hati hanli tagisa sampai mati tebak buatnya. Beritimah rasa benci teh kebuatnya. Istighfar kepada Allah, astaghfirullah, Allah mengampunkan dosa. Ampun. Taubat. Yang kedua, kalau kita selama ini bergelimpangan, teman kita, sahabat kita, bergaul kita dengan orang-orang yang jauh dengan agama, musapat habis-habis geng tu, musapat habis-habis preman tu, musapat habis-habis semungut tu, habis-habis sulit tu, nyawa ka megantau thon kebah kedih lapak sulitnya minah kepada lapak jujur, minah daripada lapak judi kepada lapak zikir, minah daripada lapak bangai kepada lapak berilmu pengetahuan. Ini yang disebut hijrah. Yang ketiga, hijrah daripada lupa kepada ingat. Kita dulu belajar agama, belajar akhlak. Tapi setelah kita dewasa dengan pengaruh lingkungan, yang tak belajar jamun kabeh dua. Beut hana tak oleh Quran hat oleh baca, padahal jamun lancar. Semayang rojih jir jinah hat oleh. Dari yang hal seperti itu pindah lagi kita, hijrah lagi kepada mengingat kembali. Yang kedua tak failom, yang kehanjir tak belajar lom. Ini disebut dengan hijrah yang sampai kiamat dia masih fardu hukumnya. Hijrah daripada berkekalan kepada taubat. Jangan lagi berkekalan dalam dosa. Nyo yang perlu getanyo evaluasi. Karena kita semakin dekat dengan kematian. Makin megantau thon, makin tau laju-laju tanya orang mati. Mong puluh thon orangnya kata laju-laju, punya umur katanya 60 thon, berarti 10 thon tu udip tu. Punya katanya umur 60 leh thon, berarti 11 thon tu udip tu. Yang orangnya tak rencana tanah pegang rumah 5 miliar, umur tu 11 thon tu. Ipegat rumah katanya habis watai 2 tahun. Si kurang tahun tak temai 2 ka mati. Maka dalam akhlak disebut buatlah tempat tinggalmu sesuai dengan sisa hidupmu. Gaya pegat tempat tinggal itu sesuai dengan masa hidup. Punya umur 20 tahun ka tak pegang rumah, nyan beri tahun rumah umur 40 leh tahun, di 60 leh tahun ka mati, 40 leh tahun beri tahun rumah. Punya umur katanya baru tak pegang rumah umur 40 tahun, nyan kira-kira rumah beri tahun 20 leh tahun mendak. Punya umur katanya kai 50 tahun, nyan tak pegang rumah kira-kira umur 11 tahun dah gaji. Nyo umur kan 60 tahun, pegang rumah sang-sang umur ke 30 tahun tu mata udip. Sehingga ketika dia mati,
hartanya itu terbengkalai. Anaknya tidak mau tinggal, rumahnya kosong, dijual nggak ada yang beli mahal kali, akhirnya tikrek-krek bro. Ini salah perhitungan. Jadi geyu pegat tempat tinggal sesuai dengan sisa udip tu. Kira-kira leblah tahun nyo itun. Leh mati katanya ada releh rumah yang ka kerleh ke deh. Cuma mahan ale dah. Ini dalam ilmu akhlak diajarkan seperti itu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Inilah yang dimaksud oleh Allah wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa Allah bersumpah demi waktu asar, demi masa. Ayatnya asri, waktu asar. Nah, dalam ayat lain wadduha, demi waktu duha. Ada dalam ayat lain was-subhi, demi waktu subuh. Ada dalam ayat lain wal-laili, demi waktu malam. Ada dalam ayat lain wasyamsi, demi wan-nahari, demi waktu siang. Allah bersumpah dengan waktu. Waktu subuh, waktu duha, waktu siang, waktu malam, waktu asar. Untuk apa? Kepada Allah Ta'ala gemu sumpah dengan wate, dengan duha, dengan bengah, dengan subuh, dengan malam, agar menarik perhatian kita terhadap waktu. Mangat menarik perhatian katanya terhadap waktu. Begitu penting waktu, tidak boleh diabaikan, supaya diperhatikan. Waktu itu sangat-sangat penting. Satu saat saja waktu itu lewat, rugi. Beok mentang watenya lewat, rugo dia. Seperti air yang lari di depan kita. Lagian ke wate. Ia yang mengalir, menyatadang lam keruang ile ira ke tu nyan ia yang kaile nyan hana puata lele handa temai iplung gade. Begitulah waktu yang sudah lewat. Kalau hari ini kita duduk mengevaluasi 20 tahun kau udip tu, tak evaluasi tu pada murawana semayang tu Tiuro 24 jam, 8 jam tak kerja, tinggal 16 jam, 8 jam tak tinggal 8 jam, 2 jam tak nonton TV, tinggal 6 jam, 2 jam tak duduk dalam kedai kopi, tinggal 4 jam, 2 jam tak olahraga, tinggal 2 jam, si jam duduk dengan perumah, tinggal si jam, setengah jam duduk dengan tinggal setengah jam. Setengah jam ini bisakah kita bermanfaat untuk ibadah? Coba kita renungkan. Nabi watai Allah 24 jam, 8 jam tak kerja, minta peng tamangkan tu jauh beli jauh belang, habis watai 8 jam, tinggal 16 jam. Tidur 8 jam, tinggal 8 jam. Untuk apa 8 jam ini? Duduk di warung kopi, nonton bola, main olahraga, jalan-jalan sama anak, duduk dengan istri, makan dengan teman, akhirnya tinggal setengah jam.
23 jam setengah habis waktu sia-sia untuk tidur, untuk kerja, untuk main-main. Nyawa ke nyawa yang keperah oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam rugi. Jadi menyauranya umutannya kalimbang puluh tahun titul hertuh 60 uro dalam si uro si malam na si tengah jam tanya beribadah tak kali mantang hertuh 60 kali si tengah jam, kemudian tak kali 50 tahun pada muro kira-kira katanya na berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kehidupan kita banyak yang sia-sia. Inilah perlu evaluasi, introspeksi, agar kita tidak terbuai dengan hal-hal yang merugi dalam kehidupan di dunia ini. Dengan pertukaran tahun hijrah, semoga menjadi salah satu bahan renungan bagi kita. Sejauh mana kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita berbuat yang bermanfaat untuk diri kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan nasihat hari ini menjadi salah satu semangat untuk getanya mengkaji diri getanya sendiri. Kadang-kadang rip than kau dep tu hana je ku buat mesti urawa be. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Adil dengan Allah, jangan kita syarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Menjadikan Allah satu-satunya sesembahan kita. Ihsan kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah, meninggalkan segala larangan. Allah gepubuat ihsan ke gedanya. Pumana ihsan gepubuat jeroh. Tak maksiat tapi hana gepedek tu. Tak maksiat tapi hana ge bisa kete. Tak maksiat nafah mangat apa leh. Tak maksiat tengut mangat malam. Padahal katanya lah maksiat. Tapi hana ge nafah li Allah. Itu ihsan Allah. Lalu ihsan kita kepada Allah itu apa? Jangan kita meninggalkan perintah. Pu yang perintah tak buat. Pu yang nelarang tak tinggal. Yang ihsan tanya ke Allah. Berbuat adil kepada sesama manusia. Kedrawa tu tak buat adil. Adil kedrawa putra fil aqwal. Bak tutu tu. Jaga lidah, omong yang benar, jangan bohong, jangan dusta. Jangan mengumpat, jangan memfitnah. Jangan menjatuhkan kehormatan orang lain. Jangan membunuh karakter orang lain. Lisan kita nyonyo be cepanan gop. Nyan gekun adil dengan diri sendiri. Adil pada perbuatan. Jangan kita berbuat sesuatu yang tidak bagus. Dengan manusia be tak pesuk cia lampuh gop. Bek tak khianat tetangga. Bek hantar gaji, hantar bayar gaji gop. Bek tak beruh sembarangan mengganggu gop. Itu semuanya perbuatan zalim yang harus kita tinggalkan dengan pertukaran tahun. Mudah-mudahan bermanfaat kepada sekalian, kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.